Rahmawati selaku pemangku manakib pada saat ini, terima kasih kami dibukakan untuk sama-sama berkhidmat di tempat ini. Senantiasa segala keperluan hajatnya Allah berikan kemurahannya, dan Allah berikan kepada beliau beserta keluarganya rezeki yang halal, thayyib serta berkah, dan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Para petugas manakib, petugas khotaman, dan seluruh ikhwan wal akhwat yang sedang menuju hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Bila kita perhatikan, kita lihat setiap hari kita melihat banyak orang-orang yang merasa senang, merasa bahagia, atau melihat tontonan yang terlihat di televisi membuat dirinya itu senang, gembira. Tanpa sadar, mereka tertawa terbahak-bahak dan tidak namanya bisa menyetop tertawanya itu. Maka ini bukan tidak boleh kita bertertawa, tidak boleh kita tersenyum, tapi dibatasi untuk bagaimana kita tertawa sesuai dengan namanya kaidah-kaidah Islam. Nasihat dari Nabi Isa alaihissalam kepada para sahabatnya Hawariyin, beliau bersabda, hai garam bumi, janganlah kalian berbuat kerusakan, sebab segala kerusakan dapat diobati dengan garam. Tetapi jika garam itu sendiri yang rusak, maka diobati apapun tidak bisa. Dan beliau berkata kepada para sahabatnya, hai para sahabatku yang setia, janganlah memungut bayaran anak didik, kecuali sebagaimana kesadaranmu terhadap aku. Ketahuilah pada dirimu, terbukti ada kedua kejahilan yang menyolok, yaitu pertama, tertawa terbahak-bahak. Yang kedua, tidur nyenyak, lupa untuk sholat malam. Saya Abu Laid As-Samarqand, pengerang kitab Tanbihul Ghafilin, menerangkan yang dimaksud dengan garam bumi adalah para ulama yang aktif mengajarkan ilmunya, menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar, dan menyempurnakan akhlak manusia. Tetapi jika ulama itu sendiri tidak berfungsi, bobrok akhlaknya, bobrok adab dan sifatnya, maka masyarakat awam akan hidup dalam kegelapan. Maka setiap para alim ulama, para penerang agama, bukan hanya mereka menerangi orang lain, tapi terangi dirinya sendiri. Agar fungsi tugasnya di muka dunia ini betul-betul berjalan dengan baik. Karena dia tidak ada obat yang bisa diobati di dunia ini kecuali mereka bergaul dengan ulama yang soleh. Fungsi ulama adalah penyuluh umat dan penerang masyarakat ke jalan lurus yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Disabi sebagai pewaris Nabi, al-ulama warisatul anbiya, yang selalu berpijak pada firman Allah Azza wa Jalla, kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil kurba. Katakanlah, aku tiada mengharapkan bayaran darimu, kecuali agar kalian saling berkasih sayang dengan sesama kerabat. Sedangkan bayaranku telah ditanggung oleh Allah. Ini Abah mengajarkan kepada kita semua, wabil khusus para mubalik petani anti gempa. Setiap apapun dilakukan, berikan dengan penuh keikhlasan. Balighu ani walau ayat. Sampaikan olehku darimu walau satu ayat. Maksudnya apa yang kita lakukan tiada yang lain dan bukan tujuan kita awal dalam beribadah ilahi anta maksudi.
Allah yang kita maksud, Allah yang kita tuju. Dan dari situ ada sesuatu yang timbul dari dalam diri pribadi masing-masing. Kadang-kadang melihat sesuatu itu yang kecil, dia tertawa. Dan tertawa terbahak-bahak adalah kurang baik. Makruh bagi semalam tidur, lupa bangun malam adalah pertanda kurang sehat dan kurang akal. Maka yang tertawa terbahak-bahak, mereka yang makan enak luar biasa, mereka tidak sholat malam, itu mereka kurang sehat dan kurang kurang akal. Guru kita sudah membimbingkan kepada kita. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, itu sudah ada menu tersedia untuk kita. Hidangan dari Allah untuk kita nikmati, untuk kita jalankan, untuk kita rasakan, untuk sampai kepada Allah. Bila kita melihat tidur di pagi hari menunjukkan akhlak yang namanya degil kalau bahasanya. Degil itu bahasanya itu akhlak yang tidak baik. Sedangkan yang baik tidur siang hari. Di siang hari itu tidur yang baik. Dan tidur di sore hari menunjukkan kebodohan. Bagi dan Nabi pada suatu hari melihat orang. Dia berbicara sesama orang tersebut dengan tertawa terbahak-lahak. Lalu dia mengingatkan kepada mereka, hendaklah ingat hal-hal yang melenyapkan kelezatanmu di dunia ini. Tanya sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah itu ya Rasul? Jawabnya, yaitu mati. Kemudian beliau melihat lagi orang-orang tengah tertawa terbahak-bahak sabdanya. Demi Allah, ingatlah kalian. Jika kalian mengetahui sebagaimana aku ketahui, pasti sedikit tertawa dan banyak menangis bagi kalian. Dan pada kesempatan yang lain beliau melihat lagi hal semacam itu. Lalu beliau uluk salam dan bersabda, pada mulanya Islam itu asing dan akan kembali seperti semula asing. Beruntunglah manusia asing yang beragama Islam kelak di hari kiamat. Siapa dia itu ya Rasul? Jawab mereka, mereka yang mau memperbaiki akhlak manusia di saat kebejatan moral melanda semua manusia. Islam itu dulunya asing, dikenal dan akan asing lagi, sudah ada pada zaman sekarang. Bagaimana guru kita mencontohkan ajaran kalimat la ilaha illallah itu ajaran yang tadinya asing dan sudah dikenal saat menjadi asing lagi. Karena apa? Mereka tidak mengenal hakikat Allah ciptakan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh pewarisnya adalah membawa kalimatul haq, kalimat la ilaha illallah. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Di saat Nabi Musa alaihissalam ditinggal pergi, ia minta nasihat daripada Nabi Khidir alaihissalam. Lalu nasihat dari Nabi Khidir, beliau berkata, qala ya Musa, iyaka wallaza jata walatakun masya bi ghairi hajatin walatadhaq min syairi ajabin wala ta'jab alal khati'i bi khati'ati. Hai Musa, jangan terlalu banyak bicara dan jangan pergi tanpa ada keperluan dan jangan tertawa tanpa sebab. Juga jangan mentertawakan orang salah. Apa yang dimaksud? Yakni la ta'ayaril khati'ina bi khotoyahum wa abki ala khoti'atika yabna Imran. Dan ingatlah dosa-dosa yang sudah diperbuat, hai putra Imran. Ini menandakan bahwasannya Nabi Khidir pun berwasiat kepada Nabi Musa ketika perpisahannya, dikala Nabi Musa tidak mengikuti ujaran perkataan daripada Nabi Khidir alaihissalam. Maka untuk memenuhi semua itu kesalahannya,
hai Musa, kamu jangan banyak bicara dan jangan pergi kalau engkau tidak punya keperluan dan jangan tertawa tanpa sebab, juga jangan mentertawakan orang yang salah. Kadang-kadang kita sering mentertawakan orang yang salah, padahal itu penyebab menjadi kerasnya hati kita. Baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah tertawa terbahak-bahak kecuali hanya tersenyum, tidak menoleh kecuali dengan wajah penuh, artinya tidak melirik atau melotot. Ja'far Auf, Mas'ud dan Auf Abdillah mengatakan seperti ini. Maka bahwa berpijak dari hadis tersebut di atas, tersenyum hukumnya sunnah. Sedang tertawa terbahak-bahak hukumnya makruh. Maka bagi akal sehat, seyogyanya kita menjauhi hal itu. Karena dengan itu berarti menyimpan banyak tangis di akhirat kelak. Siapa yang banyak tertawa di dunia, dia akan menangis di yaumil qiyam. Tapi siapa orang yang banyak menangis di dunia ini semata-mata melihat keindahan Allah, melihat kekuasaan Allah, melihat kezaliman dirinya, maka dia dibangkitkan dalam keadaan bahagia. Firman Allah Subhanahu wa taala, fal yashaku falilan wal yabku aksiran jajaan bimakanu yaksibun. Sedikitkanlah kamu tertawa dan perbanyaklah tangismu. Hal ini merupakan balasan amal perbuatan. Semalam saya menyampaikan pada manakib mingguan di malam Sabtu, Under the Sky. Apa yang saya sampaikan kepada mereka semua? Sesungguhnya bila kita perhatikan kehidupan kita, kita ini hanya sebagai pengelana. Pengelana itu kalau ada hujan hanya berhenti sejenak. Setelah hujan itu reda kita berjalan. Begitu pula dengan panas kita berteduh. Ketika itu juga kita berjalan lagi. Itulah hidup manusia. Maka hidup manusia tentunya dalam perjalanan itu harus betul-betul teliti, harus betul-betul cermat agar jangan sampai kita terjebak dengan perjalanan yang kita jalani. Jangan tergoda dengan namanya keindahan dunia ini. Sesungguhnya keindahan dunia ini Allah ciptakan kepada manusia hanya untuk pandangan mata yang secara jasmania saja, bukan pandangan secara batinia. Maka bila memandang dunia itu, pandanglah dengan sepicingan mata saja. Sesungguhnya dunia itu bisa membawa dalam kebahagiaan di akhirat, tetapi dunia itu banyak juga menghancurkan kamu untuk berjalan ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Bila kita perhatikan, aneh bagi kita semua dengan pernyataan tersebut. Orang yang diintai api neraka masih sempat tertawa terbahak-bahak. Dan orang yang bersukaria padahal maut tidak akan lepas dari. Maka bila kita kejar dunia sekuat apapun, semampu apapun, nanti finishnya kita akan menemui kematian. Tapi bagaimana kita mengejar dunia yang diterangkan oleh guru kita? Cari dunia sebanyak-banyaknya untuk bekal kita, untuk kita bisa bersedekah. Maka lebih lanjut, Syekh Hasan Basri mengatakan, hai pemuda yang tengah tertawa, dia berkata, apakah kamu sudah selamat dari sirat? Jawabnya, belum. Lalu kau dapat memastikan tempatmu surga atau neraka? Jawab pemuda itu juga, belum. Lalu apa penyebabnya kau tertawa? Kemudian pemuda itu tidak tertawa seperti semula. Maka kata saya, Abu Laith As-Sabarqan, pemuda itu betul-betul meresapi nasihat ulamanya. Sehingga ia bertaubat dari tertawa yang tiada dibenarkan alasannya. Di sini terbukti nyata kemanjuran nasihat seorang ulama yang mengamalkan ilmunya, nasihatnya membekas di hati umatnya. Berbeda dengan nasihat kebanyakan ulama masa kini, di abad modern ini, nasihatnya tiada berbekas sama sekali. Hal ini akibat ulama itu sendiri terlengah untuk mengamalkan ilmunya. Ilmunya banyak, dia bisa menyampaikan dengan dalil-dalil yang sahih, dia bisa menyampaikan secara akurat, tapi itu hanya pembicaraan secara teoritis saja,
tidak dipraktekkan dalam perjalanan. Banyak ulama-ulama seperti itu. Khususnya untuk diri saya pribadi. Agar sampai mawas diri. Jangan sampai kita itu sudah diberikan keberkahan dari Allah dengan talqin zikir ini, dengan ilmu yang luar biasa ini, dengan amalan-amalan aurat dari Syekh Mursyid, itu kita tidak bisa melakukan sebaik mungkin, semampu mungkin kita bisa menjalankan step by step, sedikit demi sedikit, lama-lama juga menjadi bukit. Yang terpenting untuk kita semua, jadikan semua perbuatan kita, baik adab dan akhlak kita, dalam cara berbicara, dalam tertawa, dalam namanya menangis, semuanya diatur oleh Allah Azza wa Jalla yang sudah diberikan oleh guru kita, agar kita semua di dia kia ayana, di sini begini adanya, dimanapun kita begini adanya, di sini zikir, di sana zikir, di mana-mana pun kita berzikir kepada Allah. Semoga Allah berikan kepada kita kemurahannya, Allah berikan kepada kita keagungannya, dengan senantiasa kita menjadi orang-orang yang halus budi pekertinya, halus dari sifat tindak tanduknya, dan beradab, berakhlak, dan tidak merugikan orang lain, terutama merugikan ikhwan-ikhwan kita sendiri, agar kita terbawa dengan adab akhlak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adab dan akhlak guru agung kita Pangersa Aba Aus. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.